Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febria Linda Rahayu dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi dari bab 1 sampai bab 9. Baik, sebelum lebih lanjut membahas sosiologi, yang pertama, apakah ilmu pengetahuan itu? Nah, ilmu pengetahuan bisa disebut knowledge, adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan pemikiran manusia yang dapat diperiksa atau ditelaah dengan orang lain. Adapun ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang berdiri sendiri yang mempunyai ciri utamanya sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang artinya ilmu pengetahuan berdasarkan observasi terhadap kenyataan atau akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu yang menyusun abstraksi hasil observasi. Abstraksi ini adalah unsur yang tersusun secara logis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yaitu ilmu yang memperbaiki atau memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama. Yang terakhir, sosiologi bersifat nonetis, yaitu ilmu yang tujuannya menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Selanjutnya ada definisi sosiologi menurut William dan Meyer. Sosiologi merupakan penelitian interaksi sosial yang menghasilkan suatu organisasi sosial. Selanjutnya ada objek sosiologi. Pada hakikatnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari hubungan antar manusia dan proses dari hubungan manusia. Masyarakat adalah yang pertama, manusia yang hidup bersama minimal 2 orang. Yang kedua, bercampur dalam waktu yang sama. Yang ketiga, sadar merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, suatu sistem hidup bersama. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai 2 hasrat yang kuat dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekeliling. Selanjutnya ada teori sosiologi. Teori sosiologi pada zaman Auguste Comte merupakan orang yang pertama yang membedakan istilah ruang lingkup dan isi sosiologi dari ilmu pengetahuan lainnya. Sosiologi menurutnya merupakan studi positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala sosial, sedangkan teori sejarah sosiologi sesudah Comte dikelompokkan menjadi 6 mazhab, yaitu yang pertama mazhab geografi dan lingkungan. Maksudnya adalah masyarakat bisa berkembang bila ada tempat untuk berpijak dan untuk hidup. Yang kedua, mazhab organis. Menurut Sumar, mazhab organis mengenai kebiasaan sosial yang timbul secara tidak sadar dalam masyarakat. Yang ketiga, mazhab formal. Untuk menjadi masyarakat perlu mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Yang keempat, mazhab psikologi, yaitu artinya menjelaskan tentang gejala sosial dalam kerangka psikis seseorang. Yang kelima, mazhab ekonomi mempergunakan metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori perubahan dalam masyarakat. Yang terakhir, mazhab hukum. Mazhab hukum ini sosiologi hukum yang menyangkut jenis solidaritas dalam masyarakat. Selanjutnya ada metode dalam sosiologi. Ada 2 metode dalam sosiologi, yang pertama kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Kualitatif yaitu artinya tidak bisa dihitung dengan angka tetapi nyata dalam masyarakat. Dia menggunakan metode historis dan komparatif. Yang kedua, kuantitatif artinya kebalikan dengan kualitatif, yaitu bisa diukur dengan angka dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula dengan menggunakan metode statistik atau skiometri. Selanjutnya ada metode lainnya, ada deduktif dan induktif. Kalau deduktif ini yaitu berdasarkan hal yang bersifat umum ditarik ke lebih khusus, sedangkan induktif yaitu berdasarkan hal-hal yang khusus lalu diambil generalisasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik dari segi kehidupan bersama, seperti pengaruh yang mempengaruhi sosial dan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dan hukum dan lain-lain. Adapun interaksi sosial sangat berguna dalam mempelajari masalah dalam masyarakat. Dengan mempelajari atau memahami kondisi yang mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial tertentu. Nah, di sini ada interaksi sosial merupakan kunci kehidupan sosial karena tanpanya tak akan ada kehidupan bersama atau interaksi sosial. Selanjutnya ada interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan.
karena interaksi sosial sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah-masalah masyarakat di Indonesia yang dapat dibahas bentuk interaksi sosial yang berlangsung antara berbagai budaya. Adapun terjadinya interaksi sosial dikarenakan yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Nah, yang pertama ini kontak sosial yang dapat berlangsung antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Selain itu, kontaknya bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya komunikasi, yaitu seseorang bisa memberikan arti perilaku maupun perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk interaksi. Bentuk interaksi sosial adalah kerjasama, persaingan, akomodasi, dan dapat juga berbentuk pertentangan. Selanjutnya, ada pun proses-proses interaksi yang pokok. Yang pertama, proses yang asosiatif. Yang kedua, proses disosiatif. Yang pertama, proses yang asosiatif adalah kerjasama yang disebut cooperation atau suatu usaha bersama antara orang maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berarti adanya keseimbangan dalam interaksi individu dan kelompok yang berhubungan dengan norma sosial dan nilai sosial dalam masyarakat. Adapun akomodasi terbagi menjadi dua arti, yaitu akomodasi yang menunjukkan pada suatu keadaan dan akomodasi yang menunjukkan pada suatu proses. Berarti menunjukkan pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan untuk mencapai kestabilan. Selanjutnya ada asimilasi yang merupakan proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan pada individu atau kelompok. Yang kedua, proses disosiatif, yaitu proses ini persis dengan kerjasama. Dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahannya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial. Dalam proses disosiatif ini, ada bentuk-bentuk prosesnya. Yang pertama, persaingan, yang kedua, kontravensi. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan tanpa adanya kekerasan atau ancaman. Di dalam persaingan memiliki dua sifat. Yang pertama, bersifat pribadi, yang kedua, bersifat tidak pribadi. Adapun bentuk persaingan yaitu yang pertama persaingan ekonomi, yang kedua persaingan kebudayaan, yang ketiga persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peran yang dalam masyarakat. Yang keempat, persaingan karena perbedaan ras. Yang kedua, selanjutnya kontravensi merupakan bentuk proses sosial antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian yang merupakan sikap mental yang tersembunyi dari orang lain atau unsur-unsur kebudayaan golong tertentu. Adapun bentuk-bentuknya antara lain adalah yang pertama perbuatan, penolakan, perlawanan, dan lain-lain. Yang kedua, menyangkal pernyataan orang lain. Yang ketiga, melakukan penghasutan. Yang keempat, berkhianat. Yang kelima, mengejutkan lawannya. Selanjutnya ada akibat-akibat dari bentuk pertentangan antara lain. Yang pertama, tambahnya solidaritas in-group, atau sebaliknya yang terjadi yaitu retaknya suatu kelompok. Dan yang terakhir, perubahan kepribadian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Bisa juga disebut animal sosial, karena sejak dilahirkan manusia memiliki dua hasrat, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya. Hampir semua manusia awalnya anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Bila mereka berkumpul, terjadilah pertukaran pengalaman, tetapi yang terjadi bukanlah tukar-menukar pengalaman, melainkan para anggota keluarga mengalami perubahan-perubahan, walaupun mereka itu tidak menyadarinya. Jadi, berkelompok memberikan pengaruh terbesar terhadap perubahan. Adapun tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Yang keempat, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang paling sederhana, sedangkan sekunder adalah kelompok terdiri dari banyak orang. Nah, yang kelima, paguyuban dan pertembayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang berhubungan dengan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal, sedangkan pertembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek.
Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai aturan yang tegas, sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok. Sedangkan reference adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Terakhir, kelompok okupasional dan volunteer. Okupasional adalah kelompok yang timbul karena semakin memudarnya suatu kelompok. Sedangkan volunteer adalah orang yang memiliki kepentingan bersama tetapi tidak mendapatkan pusat perhatian dari masyarakat. Selanjutnya ada kelompok sosial yang tidak teratur, pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu satu kerumunan dan dua publik. Yang pertama merupakan individu yang berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan, seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desus-desus, surat kabar, radio, TV, film, dan lain sebagainya. Adapun masyarakat pedesaan dan perkotaan, yaitu community adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batasan tertentu di mana faktor utamanya terjadi lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayah. Adapun kriteria untuk klasifikasi masyarakat antara lain: 1. Jumlah penduduk, 2. Luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk, 3. Fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, 4. Organisasi masyarakat yang bersangkutan. Adapun perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan, di mana masyarakat pedesaan warganya memiliki hubungan lebih erat dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang jumlah penduduknya tidak tertentu. Umumnya masyarakat pedesaan hidup di pertanian, sedangkan masyarakat perkotaan pekerjaannya lebih bervariasi, lebih tegas batasannya, dan lebih sulit mencari pekerjaan. Kehidupan keagamaan pedesaan lebih kental dibandingkan perkotaan yang kehidupan agamanya longgar. Nah, selanjutnya ada kelompok small atau kelompok-kelompok kecil, merupakan suatu kelompok secara teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu, dan yang menganggap hubungan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Kebudayaan adalah hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem perekonomian. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan seperti kerabatan, organisasi, politik, hukum, maupun perkawinan. Yang keempat, bahasa seperti lisan maupun tulisan. Yang kelima, kesenian seperti seni rupa, seni suara, gerak, dan lain-lain. Yang keenam, pengetahuan. Yang ketujuh, sistem kepercayaan atau religi. Selanjutnya ada menurut Ferdinand Tönnies, yaitu kebiasaan-kebiasaan mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, kebiasaan yang menunjukkan pada suatu kenyataan yang bersifat objektif seperti kebiasaan bangun pagi, kebiasaan minum kopi sebelum mandi, dan lain sebagainya. 2. Kebiasaan yang dijadikan kaidah bagi seseorang yang menciptakan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, kebiasaan dalam arti perwujudan dan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Adapun sifat hakikat kebudayaan adalah yang pertama, 1. Kebudayaan yang tersalur lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan yang ada sejak dahulu dan tidak akan mati. Yang ketiga, kebudayaan yang diperlukan dan diwujudkan tingkah lakunya oleh manusia. Yang keempat, kebudayaan yang memiliki peraturan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak maupun yang dilarang atau tidak diizinkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai masyarakat menunjukkan pada jumlah manusia, sedangkan kebudayaan menunjukkan pada pola-pola perilaku yang khas dari masyarakat tersebut. Kalau kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang melalui interaksi antar sosial. Selanjutnya ada gerakan atau dinamika kebudayaan, adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah bagi kebudayaan. Artinya terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 5 yang berjudul lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial.
Lembaga sosial merupakan wadah atau tempat untuk menaung sebuah kelompok seperti penjara, panti jompo, dan lain sebagainya. Adapun proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, yang pertama, norma-norma masyarakat, yang kedua, sistem pengendalian sosial. Yang pertama ada 4 pengertian norma di mana dasar norma yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku. Yang di dalamnya ada cara atau use, artinya suatu bentuk perbuatan. Terus ada kebiasaan, artinya perbuatan yang diulang. Terus ada tata kelakuan, artinya kebiasaan yang dianggap sebagai cara perilaku dan diterima norma-norma pengatur. Selanjutnya, terakhir, ada istiadat, artinya tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Yang kedua, sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas perubahan dalam masyarakat atau keserasian antara kepastian dengan keadilan atau keseimbangan. Adapun ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan menurut Gilin dan Gilin. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi yang pola pemikiran dan pola perilaku terpenuhi melalui aktivitas masyarakat. Artinya, lembaga masyarakat terdiri dari adat istiadat, kebiasaan, tata kelakuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat kekekalan tertentu yang merupakan ciri dari lembaga kemasyarakatan, artinya sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan yang menjadi bagian dari lembaga setelah melewati waktu yang lama. Yang ketiga, mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Yang keempat, mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kelima, lambang biasanya melambangkan lembaga masyarakatan yang bertujuan dan fungsinya menggambarkan lembaga yang bersangkutan. Yang keenam, mempunyai suatu tradisi tertulis maupun tak tertulis. Ada 4 tipe lembaga kemasyarakatan, yaitu yang pertama, dari sudut perkembangannya, yang di dalamnya ada creative institution atau lembaga primer merupakan lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat. Contohnya hak milik, perkawinan, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada enacted institution, yaitu sengaja dibuat untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang piutang, perdagangan, dan lembaga pendidikan yang berakar pada kebiasaan dalam masyarakat. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, yang di dalamnya ada basic institution, yaitu dianggap sebagai lembaga yang sangat penting untuk memelihara dan memperhatikan tata tertib dalam masyarakat, seperti sekolah, keluarga, negara, dan lain-lain. Selanjutnya ada subsidiary institution, yaitu dianggap kurang penting, misalnya kegiatan untuk rekreasi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, yang di dalamnya ada a-profit socially sanctioned institution, yaitu lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan, dagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsanctioned institution, yaitu yang ditolak oleh masyarakat seperti kelompok penjahat, pemeras, dan lain sebagainya. Yang keempat, dari sudut penyebaran. Perbedaan general institution dan regulative institution timbul apabila klasifikasi didasarkan pada faktor penyebarannya. Seperti agama adalah general institution karena dikenal oleh masyarakat dunia, sedangkan agama Islam, Kristen, Katolik adalah regulative institution karena dianut oleh masyarakat tertentu. Yang kelima, ada dari sudut fungsinya, yang di dalamnya ada operative institution, yaitu berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola atau tata cara yang diperlakukan untuk mencapai tujuan lembaga, seperti lembaga industrialisasi. Selanjutnya ada restricted institution, yaitu bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan. Misalnya lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain sebagainya. Pun cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan adalah pertama, analisis historis, yaitu misalnya menyelidiki asal mula perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan, yang monogami, keluarga bakti, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis komparatif, yaitu bertujuan untuk menelaah suatu lembaga dalam berbagai masyarakat berlainan maupun lapisan sosial masyarakat. Yang ketiga, analisis fungsional, yaitu analisis yang menggunakan analisis histori dan komparatif. Misalnya penelitian tentang lembaga perkawinan. Mau tak mau pasti membahas pergaulan muda-mudi, keluarga, harta, perkawinan, dan kewarisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada conformity dan deviation.
Conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity merupakan proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengkaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, deviation merupakan penyimpangan terhadap kaidah dan nilai kemasyarakatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 6, yaitu tentang lapisan masyarakat dan stratifikasi sosial. Sistem lapisan masyarakat bisa juga disebut dengan social stratification yang berasal dari stratum atau strata yang berlapis. Menurut Pitirim Asorokin mengatakan bahwa pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Terjadinya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian, anggota kekerabatan, seorang kepala masyarakat, dan juga serta dalam batas-batas tertentu. Ada dua tipe sistem lapisan sosial, yaitu dapat terjadi dengan sendirinya, yang kedua sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Adapun sifat lapisan masyarakat dapat dibagi menjadi sifat tertutup dan terbuka. Sistem lapisan yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Satu-satunya jalan untuk masuk jadi anggota lapisan ini adalah kelahiran. Sedangkan sistem lapisan terbuka, setiap anggotanya mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan sendiri untuk naik ke lapisan berikutnya, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah. Adapun kelas-kelas dalam masyarakat, ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kekayaan termasuk lapisan teratas, misalnya dapat dilihat dari bentuk rumah, mobil, cara berpakaian, serta merek pakaian yang dia pakai. Yang kedua, kekuasaan, yaitu barang siapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang besar menempati lapisan teratas. Yang ketiga, kehormatan, yaitu ukuran orang yang paling dihormati termasuk tempat yang teratas. Biasanya mereka itu golongan yang tua atau yang pernah berjasa. Yang keempat, ada ilmu pengetahuan, yaitu dianggap sebagai ukuran yang dipakai masyarakat untuk menghargai ilmu pengetahuan. Tetapi ukuran ini kadang menyebabkan akibat yang negatif karena sebagian orang menganggap gelar sarjananya sebagai ukuran. Adapun unsur-unsur lapisan masyarakat yang terdapat kedudukan dan peranan. Kedudukan dan peranan yang merupakan unsur baku dalam sistem lapisan dan mempunyai arti penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dengan masyarakatnya dan tingkah laku individu tersebut. Adapun unsur baku dalam lapisan sosial dalam masyarakat ialah kedudukan dan peranan. Yang pertama, kedudukan atau status merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Yang di dalamnya ada dua macam kedudukan, antara lain ascribed status merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa membedakan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Selanjutnya ada achieved status merupakan kedudukan yang ingin dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat bagi siapa saja yang tergantung pada kemampuannya dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua ada peranan atau role, merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Peranan memiliki tiga hal, yaitu pertama, peran yang meliputi norma-norma yang hubungannya dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah konsep apa yang dapat dilakukan oleh orang dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan sebagai perilaku individu. Peran ini sangat penting bagi struktur sosial. Adapun lapisan yang sengaja disusun, menurut Chester ini, lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Pembagian kekuasaan dalam organisasi dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem fungsional dan skalar. Yang pertama, sistem fungsional merupakan pembagian kerja kepada penduduk yang tingkatnya. Sistem fungsional merupakan pembagian kerja kepada penduduk yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan sederajat. Yang kedua, sistem skalar merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah ke atas. Selanjutnya ada gerak sosial atau social mobility. Gerak sosial adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi kelompok sosial.
Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dan kelompok, dan antara individu dengan kelompoknya. Adapun tipe gerak sosial terbagi menjadi dua, antaranya horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu individu atau objek sosial yang berpindah dari satu kelompok sosial ke Horizontal yaitu individu atau objek sosial yang berpindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Adapun vertikal yaitu individu atau objek sosial berpindah dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Selanjutnya adapun perlunya sistem lapisan masyarakat. Di sini mau tak mau pasti ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan didorong agar melaksanakan kewajiban dan sesuai dengan kedudukan dan peranan.